Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa BBS TV dimanapun Anda berada? Berjumpa bersama dengan saya Devi Putri dalam rangkaian program yang luar biasa, yaitu promosi KIE, program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI Ibu Krisdayanti yang telah hadir di sini kepada masyarakat di wilayah khusus tahun 2022. Dan pada kesempatan hari ini, Minggu 17 Juli 2022 di Desa Jeru, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pemirsa setia BBS TV dimanapun Anda berada, perlu kita ketahui bahwa stunting masih menjadi momok di kalangan masyarakat. Stunting ini merupakan masalah gizi kronis yang ditandai dengan kegagalan seorang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Hal tersebut sebagai dampak dari kekurangan gizi secara kumulatif dan juga banyak masalah yang muncul jika anak terkena stunting. Dan tentunya di sini dalam penurunan stunting tersebut demi terwujudnya sumber daya manusia yang unggul di masa depan, kita hadirkan ketiga narasumber kita. Yang pertama, dengan bangga kita sambut anggota Komisi 9 DPR RI. Beliau adalah sosok inspiratif, seorang diva Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Krisdayanti. Baik, luar biasa. Dan kita juga hadirkan kepada Anda narasumber kita yang kedua selaku koordinator bidang admin perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Randa Sofia Hani MM. Luar biasa, boleh tepuk tangan untuk beliau. Dan narasumber kita yang ketiga, beliau merupakan Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malang. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Ainur Rafiq MM. Luar biasa. Disampaikan terima kasih banyak Bapak untuk kehadirannya pada kesempatan pagi hari ini, sehingga bisa menyapa seluruh pemirsa BBS TV dan juga masyarakat yang telah hadir. Baik, langsung saja ke narasumber kita yang pertama bersama dengan Ibu Krisdayanti di sini. Tentunya perkembangan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih baik ke depan. Ini ada gambaran-gambaran penting, Ibu. Bisa disampaikan kepada masyarakat yang ada di rumah dan yang hadir di sini seperti apa gambaran penting pembangunan sumber daya manusia dalam rangka penurunan stunting. Disilahkan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat untuk kita semuanya. Ibu bapak, warga Desa Jeru, Kecamatan Tumpang yang selalu guyup rukun bangun desa, terima kasih karena bersedia untuk bersama-sama kita membangun sektor yang paling kecil, keluarga. Keluarga yang bahagia itu bisa dilihat dari indikasi kesehatan, tidak saja putra-putri, ibu bapaknya, tapi juga kakek neneknya. Ya. Jadi saya tidak memiliki banyak teori, tapi saya bersyukur karena Allah sudah memberikan banyak perjalanan hidup saya melalui praktek-praktek sampai saya jadi seorang anak, seorang ibu, dan sekarang seorang nenek. Boleh kok tepuk tangan? Luar biasa. Tentunya disampaikan selamat Ibu untuk kelahiran cucu pertamanya, luar biasa ya. Dan masyarakat Malang ikut berbahagia tentunya. Oke. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada BBS yang secara concern memberikan ruang dan juga sarana untuk kita semuanya bisa membroadcast atau bisa memberikan informasi, ya, informasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang bagaimana penurunan stunting ini memang menjadi hal yang sangat penting atau krusial, di mana tidak saja Presiden Jokowi menunjuk langsung BKKBN untuk secara langsung menurunkan angka stunting dari 24% hingga 14% sampai tahun nanti 2024. Tentunya kita tidak bisa sendiri, tentunya kita sangat membutuhkan peran
terkecil dari keluarga, dari ibu bapak semuanya, termasuk dari media. Jadi khususnya saya ucapkan terima kasih kepada BBS yang sudah memberikan kesempatan untuk saya dan juga yang terhormat sahabat dan juga mitra kami selaku Korbit Adpim BKKBN Jawa Timur, Ibu Sofia Hanik yang tidak bosan-bosannya dampingin saya ya, namanya juga mitra ya. Jadi tentunya bekerja sama dari desa ke desa, mau turun terjun langsung menyapa masyarakat karena kita tahu bahwa ibu-ibu ini memang sangat penting untuk mendapatkan sebuah informasi yang mudah-mudahan tidak saja bermanfaat untuk dirinya tapi juga keluarga dan lingkungannya, apalagi kalau tadi Mbak sudah sampaikan bagaimana menciptakan sumber daya manusia unggul. Ini memang ada di dalam satu nawacita tujuan daripada pembangunan bangsa dari Presiden Jokowi, tapi kita juga merasa beruntung menjadi seorang wanita karena teknologinya sudah canggih ya. Kalau dulu harus naik turun gunung yang di desa, harus ke puskesmas, harus ke posyandu, tapi sekarang semuanya sudah serba digital juga, sudah bisa tanya, bahkan BKKBN juga bisa ditanyakan secara online, bahkan nanti banyak juga acara-acara dari mitra kami BKKBN untuk melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat. Dan tentunya di sini juga kami senang bahwa sekjen dari Dinas Pengendalian dan Kependudukan dari Kabupaten itu bapak-bapak ya. Jadi ya kalau misalkan ada kata-kata bapak siaga ya, itu pasti akan membuat ibu-ibunya juga senang. Ibu-ibu semuanya saya mau tanya, hal yang paling membuat kita nyaman itu ketika kita sedang hamil itu adalah rumah tangga yang sehat, lingkungan yang sehat ya, tapi juga suami yang siaga. Nah, ini saya lihat saya bangga karena juga tidak banyak ada banyak ibu-ibu, juga ada banyak bapak-bapak nih. Tepuk tangan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada tuan rumah Kepala Desa Jeru Bapak Ahmad Saiful Huda, karena memang sudah tugas saya Pak, bukan berarti saya memberikan nyambangi Desa Jeru karena saya hadir memberikan janji, tapi sudah tugas saya diberikan amanah yang begitu mulia. Saya kalau Bapak Ibu masih ada yang menanyakan, Mbak Kade ngapain ya kesini kok nggak nyanyi gitu ya. Jadi memang sudah 2,5 tahun ini saya menjadi anggota DPR RI Komisi 9. Nah, jadi di DPR RI memang ada 11 komisi Ibu Bapak. Jadi masing-masing 560 anggota DPR itu masing-masing komisi 1 sampai komisi 11 itu lintas komisi itu yang diurus berbeda-beda. Jadi saya memilih komisi 9, alhamdulillah salah satu mitra terbaik kita adalah BKKBN, karena saya yakin begitu saya datang dan berkeliling di 600 titik di 471 desa, hampir 7 bulan, boleh tepuk tangan lagi. Jadi saya menemui hal-hal sosial kemasyarakatan yang kadang belum tersentuh dan membuka mata hati saya, membuka pikiran saya betapa ibu-ibu ini membutuhkan ruang untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya yang bisa saya serap dan saya bisa bawa dan bisa saya suarakan ke pusat. Ya. Oke, disampaikan terima kasih banyak Ibu Krisdayanti, dan tentunya banyak sekali kepedulian dari Komisi 9 DPR RI tentang percepatan penurunan stunting ini. Dan juga dari BKKBN memiliki banyak sekali kebijakan tentunya yang nanti akan kita bahas usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama dengan kami. Ya napa pun jane ki monggo mutur mawon pun kanthi jajal bongkar bangunane Kyai Lurah Semar Putrana. Kula kawan. Enak wong loro tak pilih mati. Iku wis dadi tekad gegebenganku. Ora wuru umpama aku
entuk? Angsal. Angsal nggih. Lakin sinten? Menika Bapak sinten? Bapak Gianto. Bapak Gianto. Ya coba profesine apa? Mbok ya Kang Mas to ya. Oh, Kang Panggung kok Mas. Bapak. Oh, nggih. Kang Mas. Baik pemirsa BBS TV dimanapun Anda berada, terima kasih banyak Anda masih setia bersama dengan kami. Kita kembali lagi mengenai penurunan stunting dan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Kita bergeser ke Ibu Dr. Randa Sofia Hanik MM. Beliau selaku koordinator bidang admin perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Nah, mengenai tentang stunting ya dan juga mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya banyak sekali yang sudah diberikan oleh BKKBN dalam kebijakannya. Bisa disampaikan Ibu kepada masyarakat di rumah dan juga yang hadir di sini, dipersilahkan. Ya, terima kasih warga Jeru yang sudah hadir pada siang hari ini. Dan kami juga ucapkan terima kasih karena Bu Krisdayanti berkenan hadir mengunjungi dan menyapa masyarakat Desa Jeru. Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini, tadi hari ini adalah sosialisasi program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting. Program Bangga Kencana itu adalah singkatan dari Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Jadi BKKBN programnya selain program KB juga ada program pembangunan keluarga. Nah, tadi disampaikan bagaimana sih Jawa Timur programnya untuk penurunan stunting. Nah, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, program stunting ini kita bentuk pembentukan tim percepatan penurunan stunting ini mulai level desa sampai kabupaten. Yang mana di level desa ini tim percepatan penurunan stuntingnya diketuai oleh Bapak Kepala Desa. Ini harapannya apa? Supaya apa? Kalau ada kejadian anak yang lahir stunting atau ada keluarga yang rencananya mau melahirkan anak, jangan sampai lagi ada anak stunting lagi di Desa Jeru ini. Nah, selain itu di sini juga dibentuk namanya tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga ini salah satunya unsur dari PKK, Ibu Kepala Desa, dari kader KB, dari Bu Bedan. Paling tidak di desa ini ada 3 tim yang mendampingi keluarga, mulai apa? Calon pengantin. Nah, calon pengantin ini didampingi, ibu hamil juga didampingi, ibu pasca melahirkan juga didampingi, ibu-ibu yang mempunyai balita, atau ibu-ibu yang mempunyai baduta. Ini didampingi supaya apa? Calon pengantin ketika menikah nanti tidak melahirkan anak stunting. Untuk ibu hamil supaya hamilnya ini terdeteksi mulai 0 bulan sampai 9 bulan, didampingi untuk mau periksa ke Bu Bidan dan Puskesmas. Ini apa? Untuk mencegah tidak ada lagi bayi yang lahir stunting. Nah, untuk ibu yang pasca melahirkan ini diharapkan segera ikut program KB supaya apa? Bisa betul-betul merawat bayinya secara sempurna sampai usia 5 tahun. Sedangkan anak-anak yang mempunyai balita dan baduta, yang baduta anak 0 sampai 2 tahun wajib hadir di kegiatan posyandu. Nah, supaya apa? Terdeteksi secara dini. Tadi Bu Krisdayanti udah menyampaikan 1000 hari pertama kehidupan. Apa maknanya? 1000 hari pertama itu apa? 270 hari ketika kita menandung dan 2 tahun itu 730 hari. 80% otak anak itu terbentuk ketika usia 0 sampai 2 tahun. Nah, disinilah kita harapkan ibu-ibu, bapak-bapak wajib mendampingi anak-anaknya supaya apa? Anak tadi tidak stunting, hadirlah di kegiatan posyandu.
Yang untuk anak balita juga seperti itu. Jangan sampai anak yang balita ini nanti tidak terdeteksi kekurangan gizi dan sebagainya, karena stunting itu disebabkan oleh kekurangan gizi yang kronis dan infeksi penyakit yang berulang. Dari kalau 0 waktu hamil ibunya kekurangan gizi, waktu anaknya lahir anaknya kekurangan gizi, itu nanti berpotensi stunting. Padahal kita ingin 2045 100 tahun Indonesia merdeka adalah Indonesia generasi yang emas. Nah, tidak ada lagi bayi-bayi yang stunting. Ini PR kita. Karena apa? Di Jawa Timur itu prevalensinya 23% anak yang lahir dalam kondisi stunting. Atau ada 3 balita, 1 itu dalam kondisi stunting. Nah, ini persoalan. Jadi bukan hanya peran pemerintah nanti, peran masyarakat tadi kita harapkan juga saling mengingatkan ketika ada tetangga kanan kirinya terjadi persoalan atau anaknya yang tadi stunting. Nah, ini perlu saling mengingatkan. Nah, Bu, kalau punya balita, ayo datang ke posyandu. Kadang-kadang ini masyarakat kita masih enggan. Padahal di posyandu itu kan gratis ya, diperiksa kesehatannya, diperiksa kesehatan ibunya dan sebagainya. Mungkin itu aja Mbak. Baik, disampaikan terima kasih banyak Ibu. Dan tentunya banyak sekali kebijakan oleh BKKBN yang sudah berjalan, khususnya dalam penurunan stunting dan membangun sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Kita juga pengen tahu dong, bagaimana perkembangan upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Malang, Jawa Timur tentunya. Dan kita bergeser ke Bapak Dr. Andes Ainur Raufik MM. Nah, beliau ini selaku Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malang. Gimana Pak kondisi yang ada sekarang ini? Terima kasih, mohon izin Bu Kade. Terima kasih atas waktunya sehingga hari ini bisa menyapa masyarakat yang ada di Jeru, Kecamatan Tumpang, dan Ibu Hani dari BKKBN Provinsi Jawa Timur yang telah hadir di kegiatan ini. Baik, untuk Kabupaten Malang dalam rangka penurunan stunting, apa yang disampaikan oleh dari Bu Hani yang dari BKKBN Jawa Timur, kami memang sudah melaksanakan beberapa aspek program dan kegiatannya yang sudah terimplementasi sampai di masyarakat. Artinya ada 3 hal yang kami lakukan di Kabupaten Malang, yaitu ada 1 fase yang pada saat fase pranikah atau mereka sedang menikah, kemudian ada fase pada saat mereka hamil dan pasca setelah hamil. Jadi atau setelah melahirkan. Ada beberapa hal kami mohon izin nanti saya fokuskan kepada yang pada saat ibu-ibu yang posisi atau sedang hamil. Beberapa program yang kami laksanakan dan konvergensikan dengan Dinas Kesehatan. Salah satunya izin Bu Kade saya laporkan bahwa kemarin sudah ada MOU antara DPPK pemerintah Kabupaten Malang khususnya dengan PT Comfit, Java Comfit, kemudian termasuk dengan untuk yang susu itu juga sudah artinya CSR itu langsung diberikan kepada masyarakat, terutama ibu-ibu yang punya risiko tinggi kehamilannya, termasuk pada balita-balita yang kurang gizi. Itu bentuk pedulian dari masyarakat, terutama CSR. Kemudian dengan hal ini terkait dengan ibu-ibu yang khususnya yang pada posisi hamil, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah untuk tetap memeriksakan dirinya. Ya, kami dengan teman-teman dari Dinas Kesehatan itu sudah menyampaikan untuk ibu-ibu hamil ini harus wajib atau harus berkunjung ke tempat-tempat fasilitas kesehatan untuk pelaksanaan pemeriksaan. Kemudian terkait dengan ibu hamil yang kekurangan atau yang mempunyai kondisi kurang tambah darah, itu UFE tambah darah itu bisa diperoleh kepada masyarakat secara gratis. Kemudian termasuk salah satunya adalah merencanakan pada posisi di mana persalinannya, khususnya pada ibu-ibu dan bapak-bapak. Untuk ibu-ibu yang akan melaksanakan melahirkan itu
harus ditolong oleh tenaga kesehatan. Baik, Itu disampaikan terima kasih banyak Bapak untuk penjelasannya yang luar biasa kepada masyarakat yang ada di rumah. Dan tentunya stunting ini memang susah-susah gampang ya Bu ya. Karena ini merupakan suatu kondisi yang ada dalam tubuh anak, bukan sebuah penyakit, tapi suatu kondisi, dan ini tidak bisa diobati tapi bisanya dicegah gitu ya Bu ya. Baik, kita juga ingin tahu seperti apa pandangan dari Komisi 9 DPR RI Bu Krisdayanti mengenai stunting dan juga sumber daya manusia yang ada di Jawa Timur. Jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Kembali lagi dengan Diva Indonesia. Beliau juga selaku anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Krisdayanti. Oke, menurut pandangan dari Ibu selaku Komisi 9 DPR RI ya, untuk pembangunan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan juga tentang penurunan stunting khususnya di Jawa Timur ini bagaimana Bu? Ya tentunya kita tidak bisa bergerak sendiri ya Mbak ya, artinya semua langkah kecil yang kita lakukan ini kita berharap akan berdampak secara maksimal menyeluruh. Mungkin Bapak Ibu kita nggak menyadari bahwa dampak dari pandemi ini sepanjang 2 tahun kemarin, dari tahun 2020 sampai 2021 sampai awal 2022 ada sekitar 420.000 kelahiran yang tidak direncanakan. Ya kan? Seperti itu. Nah, karena ini efek dari work from home, di rumah saja ya, di rumah saja bapak-bapak yang ngegas saya gitu. Nah kan ini yang harus kita pikirkan bersama-sama ya, dari BKKBN juga tentunya, dan pemerintah di sini akan terus melakukan pendataan supaya dapat memberikan perhatian, dan negara juga hadir baik itu dari Dinas Kesehatan, dari BKKBN yang memang tadi kalau kita bicara tentang Bangga Kencana ini adalah sebuah tidak saja tagline tapi sebuah semangat gotong royong yang sangat Indonesia. Ya, pembangunan keluarga dan kependudukan keluarga berencana. Bayangkan dari usia saya SD sampai usia saya 47 tahun, saya masih ingat keluarga berencana sudah waktunya. Keluarga berencana besar maknanya. Artinya kita sudah lirik itu sudah familiar, bahkan sudah menempel di kepala kita ya.
Sebetulnya kalau kita mau satukan dengan hati kita, selaraskan dengan gotong royong, sebetulnya kita bisa melawan stunting ini gitu ya. Jadi malah sampai bercanda katanya kelahiran kita ini semuanya katanya 50% stunting dulu katanya. Iya kan, orang tua kita nggak tahu ya. Tapi banyak juga yang menanyakan kenapa gagal tumbuh itu bisa terjadi ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Sekjen dan juga Ibu Hanik bahwa di 780 hari ada 2 tahun untuk oke lah kalau mengejar ketertinggalan kalau kurang asupan nutrisi di saat hamil. Tapi mudah-mudahan dengan informasi seperti ini ibu-ibu bisa mendapatkan ilmu untuk bisa memberikan asupan yang baik untuk anak-anak kita sampai 2 tahun. Dan ini diharapkan pemerintah dan juga masyarakat bisa bahu-membahu untuk menyelaraskan misi dan visi, salah satunya dengan acara seperti ini untuk terus digiatkan supaya kita bisa mengentaskan stunting ini. Dan mudah-mudahan bisa benar-benar mencapai 14% di tahun 2024. Bukan hal yang tidak mungkin kalau kita saling bergandengan tangan ya. Jadi di Komisi 9 tentunya ini menjadi satu pekerjaan yang penting karena semua muaranya di kependudukan ini ya Bu ya. Ya, masalah kesehatan, masalah semuanya selarasnya ada berawal dari kesehatan ibu dan anak. Memang kematian angka ibu dan anak memang tinggi, tapi itu juga bisa dicegah asalkan kita mau belajar, mau mencari rekomendasi baik dari membaca buku. Jangan malas ibu-ibu, jangan belanja online terus, tapi baca banyak sekali ya referensi baik itu dari dokter, dari majalah. Nah, itu pengalaman saya pribadi, saya bisa turunkan ke putri saya. Nah, contoh-contoh kecil kayak gitu memang jadi memang harus mencari tahu, giat untuk anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi bagian dari generasi unggul tersebut. Betul sekali. Karena di sini juga dari BKKBN ada inovasi terbaru, Ibu. Ada aplikasi online yang bisa diakses oleh siapapun. Boleh dijelaskan dan juga disampaikan Ibu kepada pemirsa di rumah dan yang hadir di sini jika ingin berkonsultasi biar lebih mudah gitu ya. Disilakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh Bu Krisdayanti, punya HP tidak untuk belajar online saja ya, tetapi juga untuk belajar. Nah, bisa baca-baca di sana bagaimana tadi yang kami sampaikan 1000 hari pertama kehidupan. Selain itu BKKBN punya aplikasi namanya siapbahagia.com. Ya, di Play Store nanti dicari. Nanti di sana ibu-ibu akan ada dokter, ada psikolog, ada bu bidan. Nah, bisa konsultasi tentang keluarga. Bagaimana merawat anak seperti itu. Sehingga apa? Informasi-informasi itu mudah sekali untuk didapat. Karena apa? Di forum-forum seperti ini kan jangkauan kami terbatas. Tetapi kalau ibu-ibu berkenan hadir di web kami siapbahagia.com, ibu ada persoalan tentang anak, tentang putrinya, tentang keluarganya, mungkin juga masalah tentang bapaknya bisa ditanyakan karena ada psikolog yang mampu menjawab dan itu pribadi. Mungkin jawabnya hanya delay yaitu melalui WhatsApp seperti itu. Jadi mereka 100% hadir untuk masyarakat. Kalau tidak dijawab detik itu juga mungkin dijawabnya besok pagi karena apa? Mereka ini juga kerja, jadi mungkin buka HP-nya tidak terus setiap detik, jadi dijawabnya 2 atau 4 jam ada delay. Seperti itu. Monggo Bapak Ibu sekalian, karena apa? Membangun keluarga ini adalah tugas kita bersama. Nah, sering disimbolkan tiang negara ini adalah keluarga. Jadi kalau kita masing-masing diri bisa membangun keluarga yang terkecil tadi, bahagia dan sejahtera, insya Allah Indonesia akan makmur, adil, sesuai yang kita cita-citakan bersama. Mungkin itu Mbak. Baik, disampaikan terima kasih. Bapak Ainur, di sini kita juga tanya, mumpung kita di sini dihadapkan dengan pemangku kepentingan tentunya, apakah ada kendala kiranya di Kabupaten Malang itu sendiri tentang peningkatan sumber daya manusia dan juga penurunan stunting ini bisa disampaikan langsung Pak mungkin? Jadi
terkait dengan kendala, insya Allah kalau kita bergotong royong bersama-sama, salah satunya dengan niat ingsun bahwa semua niatan kita adalah mulia, bahwa ini untuk kualitas keluarga, terutama kualitas generasi. Insya Allah kendala semacam itu bisa diminimalisir. Karena apa? Kalau di lingkungan panjenengan semua ini sudah beberapa kader atau orang-orang yang hebat yang telah mendapatkan informasi terkait dengan stunting ini. Jangan sungkan-sungkan untuk selalu bertanya. Meskipun tadi disampaikan ada media sosial, ada apa, tapi di samping panjenengan semua ada kader-kader atau tim pendamping keluarga yang siap untuk menjembatani atau terkait dengan permasalahan. Jadi insya Allah kalau kendala-kendala semacam itu, insya Allah nanti yang ada di masyarakat karena kegotong royongan yang dalam rangka penurunan stunting, saya rasa semua hambatan dan kendala itu bisa diatasi bersama-sama. Betul sekali, tanpa adanya campur tangan dari masyarakat dan juga para pemangku kepentingan di sini untuk penurunan stunting dan peningkatan sumber daya manusia tidak akan terwujud tentunya ya. Kita ke sesi tanya jawab usai jeda pariwara berikut. Di layar kaca, menguak tabir kejahatan, syarat muatan informasi kriminal, tersurat lewat pesan-pesan Cak Joker. Saksikan Bui setiap hari Jumat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami, bersama dengan Komisi 9 DPR RI Ibu Krisdayanti. Oke, kita masuk di season tanya jawab. Kita berikan kesempatan untuk 2 penanya. Dipersilahkan untuk maju ke depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tumara dari Desa Duet. Saya mau tanya, saya ada ibu hamil yang tidak mau makan nasi, terus itu apakah boleh diganti dengan umbi-umbian? Itu. Baik, mungkin di sini kita persilahkan kepada ketiga narasumber kita untuk menjawab. Monggo. Terima kasih, pertanyaannya sederhana sebetulnya, tapi daripada ragu-ragu mendingan ditanya. Tadi yang saya sampaikan di depan bahwa memang sekarang dicanangkan untuk gemar menanam ya, menanam. Nah, tapi sekarang juga lagi tren makanan-makanan superfood, termasuk yaitu umbi-umbian itu ya, mbote lah, apalah segala macam, talas. Nah itu memang termasuk artis-artis Korea itu biar kulitnya glowing itu mangannya telo kon. Iya gitu loh. Nah tapi kan ya bagaimana menanamnya, apakah pakai pestisida, pupuknya bagaimana. Nah harusnya selain umbi-umbian, kacang-kacangan itu juga baik gitu ya. Asal jangan makan kacangnya 1 kilo ya Bu ya. Kacang, terus sayur-sayur yang murah meriah, tapi pokoknya jangan semua yang mau mudah dan cepat tapi gizinya berkurang gitu. Oke, mungkin di sini Ibu bisa memberikan tips gimana sih biar bisa melahirkan anak-anak yang cerdas dan bertalenta kayak Aurel, Amora, Azriel. Oke, boleh disampaikan kepada masyarakat di rumah Ibu, mungkin ada tips khusus. Iya, mungkin dulu waktu saya usia melahirkan Aurel kan 21 tahun.
ya udah transisi milenial, tapi gadget dan transformasi digital belum seperti sekarang ini ya. Tapi karena memang saya ulet, terus juga maunya tuh empat-empatnya itu, saya tuh hamil empat-empatnya, saya ngidamnya tuh ngisi TTS Ibu Bapak. Terus isi TTS-nya maunya beli bukunya yang di halte bis itu. Jadi memanfaatkan waktu menstimulus respons baik, lalu mendengarkan musik, ya kan? Pokoknya mangkel ambek bojo wis meneng pasang musik gitu ya. Ya, ojo tukaran nae ya. Jadi menstimulus bayi dengan musik itu juga akan membuat mood swing kita lebih baik, Mbak. Itu ya. Disampaikan terima kasih banyak. Tapi Ibu. jangan musik koplo ya. Oke. Terima kasih banyak Ibu, boleh tepuk tangan untuk beliau. Oke. Ke penanya yang kedua, disilahkan Ibu. Mungkin nambahkan sedikit ya. Oh baik, silahkan. Jadi kalau ibu-ibu dulu zaman kita kan 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang adalah isi piringku. Coba nanti di Google. Apa isi piringku? Isi piringku itu harus ada pembagian. Kalau dulu kan cuma sayur, buah gitu. Sekarang ada hitungannya. Nasi boleh tadi, tetapi jangan lupa sayurnya tetap ada. 50% protein dan karbohidrat, nanti sayur-sayuran dan ikan seperti itu. Nah, jadi yang hadir di sini coba ya nanti dicari isi piringku. Nanti udah ada gambarnya. Sekian persen harus apa, sekian persen harus apa. Supaya apa tadi? Jadi sayur-sayuran tetap harus ada. Walaupun nasi diganti dengan umbi-umbian. Porang sekarang kan luar biasa ya Bu Krisdayanti. Harganya mahal itu umbi-umbian porang itu. Tadi dikasih tahu Bu Krisdayanti bahwa artis-artis itu sekarang porang di Jawa Timur itu diekspor. Ya, karena apa? Buat glowing katanya. Ya itu Bapak Ibu sekalian ya. Nanti dicek isi piringku ya. Yang bahaya itu ben wareg, mie instan dikasih nasi itu loh Bu. Oke, mungkin Bapaknya mau menambahkan? Oh sampun cukup. Oke, ke penanya yang kedua disilahkan. Terima kasih Ibu, saya dari Bulastri. Saya di sini sebagai perangkat desa jadi juga sebagai kader Posyandu. Di sini kita beberapa program yang ada yang mana kita terjun langsung di masyarakat. Di antaranya program yang di Posyandu. Saya harapkan di program Posyandu dari kader Posyandu itu kebanyakan tidak semuanya kita dari yang berpendidikan semuanya Ibu. Untuk itu mumpung ada Komisi 9 ini, kita dari laporan-laporan yang ada untuk dipermudah ya Pak, untuk disampaikan karena kita tidak semuanya pinter dari membuat laporan itu satu. Jadi untuk permudah laporan yang ada, mempermudah laporan yang ada. Kedua ini untuk program stunting, kita memang di Posyandu banyaknya program-program yang ada mulai dari BGM dan lain-lain. Untuk stunting ini dimohon untuk dari Kepumuh ada ditambah lagi program yang mana penanganan stunting yang langsung ada di Posyandu desa-desa tersebut setempat itu Ibu. Saya mohon untuk karena kita sebagai kader yang langsung terjun di masyarakat, yang mana masyarakat itu kadang pekewo, kadang ada yang angel, ada yang gampang ya untuk menyadari bagaimana perkembangan bayi yang bagus itu. Jadi untuk ditambah lagi program-program yang ada yang mungkin kita bisa memajukan di Posyandu, desa-desa semuanya Ibu. Itu. Terima kasih banyak Ibu untuk pertanyaannya. Kami persilahkan kepada narasumber untuk menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama, program-program tentunya sudah berjalan, akan tetapi masih ada masyarakat yang kurang peduli, bahkan masih acuh gitu Bu ya dengan kader-kader yang ada. Dan yang kedua pertanyaannya, seperti apa motivasi dari Ibu untuk mau terjun langsung bersama dengan masyarakat dan juga BKKBN ini? Mungkin dari Ibu dulu menjawab, disilakan, atau Bapak monggo. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Insya Allah untuk program stunting memang Posyandu ini memang
salah satu tempat yang nantinya akan terus dikembangkan. Dan ini kan sekarang ini Posyandu itu sudah bukan menjadi program lagi, tapi sudah menjadi milik kegiatan yang dimiliki oleh desa. Jadi kelembagaannya Posyandu itu sudah menjadi kelembagaan desa. Karena itu, kalau dulu itu punyanya kesehatan, sekarang menjadi kelembagaan desa. Dari lintas sektor akan juga bisa melaksanakan program-programnya di Posyandu itu. Dan kami ingat bahwa di kemarin Pak Asto juga menyampaikan selaku Kepala BKKBN Pusat bahwa setiap Posyandu akan dalam rangka penanganan stunting ini akan dibekali terkait dengan alat-alat, termasuk salah satunya untuk mengukur tinggi badan, termasuk lingkar kepala. Jadi nanti insya Allah akan kader-kader akan semakin pinter nantinya. Dan kami sudah siap untuk melaksanakan dan bahkan dengan pelatihan-pelatihan terkait dengan peningkatan SDM bagi kami sudah akan kita lakukan di Posyandu. Kalau terkait dengan laporan Bu, insya Allah laporan kita memang sebetulnya laporannya itu adalah terkait dengan hasil timbangan SKDN-nya. Jadi itu aja. Pada intinya di sini pemerintah selalu siap untuk masyarakat dalam penurunan stunting dan pembangunan SDM ini ya Pak. Baik, disampaikan terima kasih untuk jawaban yang luar biasa. Mungkin Ibu mau menambahkan sedikit dari Ibu Krisdayanti, monggo. Ya, sesuai pertanyaannya tadi Ibu, artinya tidak ada waktu atau kata terlambat untuk kita belajar di level usia manapun. Kalau saya yakin bahwa setiap orang memiliki ruang bakti masing-masing. Seperti Ibu menjadi penggerak PKK, saya harapkan Ibu bisa fokus untuk benar-benar memberikan pengabdian sama seperti saya. Kalau dulu kayak sampai sekarang saya nyanyi, tanggung jawab dan perannya beda secara moral ya. Tapi bagaimana saya turun dan dekat dengan masyarakat itu memang saya udah jiwa saya memang ya setengah seni, setengah sekarang sudah di politik ya, saling memberikan pengabdian yang terbaik aja untuk bangsa negara gitu. Ya. Oke, disampaikan terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Disampaikan terima kasih untuk pemaparan yang luar biasa. Pemirsa, demikian rangkaian program promosi KIE Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI Ibu Krisdayanti. Melaku-melaku nang Kuto Malang ojo lali tuku kolang kaleng. Matur suwun masyarakat Malang, ayo bareng-bareng cegah stunting. Saya Devi Putri beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.